Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Ya. Euforianya sih masih sangat terasa ya. Highlights diulang-ulang. Kalau menang kan diinget terus gitu. Sosial media terus membahas bagaimana peran Maguire, peran Casemiro, masih kesel dengan Garnacho gitu kan, bagaimana membahas Lenioro itu yang nahan bola pakai kepala, itu bahaya loh tuh. Itu menunjukkan komitmen yang pernah begitu tuh ya. Phil Jones di MU ya, terus John Terry juga pernah tuh, kalau nahan pakai kepala mau dia sangar aja, beringas aja gitu. Terus ya postingan-postingan dan berbagai akun fans, nah agak-agak positif nih semua nih. Bahkan highlights ya, nih highlights di YouTube ya. Manchester United mengalahkan Lyon, padahal di Europa League loh ya, yang katanya sih nggak dipandang gitu. Itu viewernya 2 kali lipat dari highlightsnya Real Madrid lawan Arsenal sehari sebelumnya, yang dimana Arsenal menang. Jadi Real Madrid sama Arsenal ya cuma bertahan 20 jam lah, 1,5 juta viewer gitu. Tapi Manchester United bisa 3,3 juta viewer ya. Padahal mainnya di level Liga Eropa. Nah itulah Manchester United. Kalau dibilang klub besar, semuanya pada protes. Tapi kan kita kan ngasih lihat fakta nih ya, fakta yang ada gitu dari berbagai aspek. Karena kita melaju ke semifinal Europa League, jadi mainnya itu kan kalau nggak salah 8 atau 9 Mei gitu. Ada perubahan jadwal Premier League, yang dimana seharusnya dari Sabtunya tanggal 10 Mei itu, jadi cuma beda 1 hari ya, si Manchester United akan berhadapan dengan West Ham. Kita akan menjamu West Ham. Dengan mainnya di semifinal, akhirnya jadwal Manchester lawan West Ham itu diundur ke tanggal 11 Mei. Ya, terakhir itu kan pertandingan West Ham itu kan kita kalah di kandang West Ham ya, yang merupakan pertandingan terakhirnya Erik ten Hag, yang Diogo Dalot itu kayaknya sengaja gitu ya, nggak mau bikin gol. Nah, kita akhirnya menjamu West Ham nanti baru di 11 Mei. Tapi sesuai dengan kata Ruben Amorim kan, kayaknya di Liga dia akan banyak memainkan pemain-pemain muda gitu. Euforia kemenangan juga banyak menimbulkan spekulasi-spekulasi ya. Jadi salah satunya adalah mengenai pemain yang 2 kali menjebol gawang kita nih, Ryan Cherky. Mungkin gue udah pernah bahas ya beberapa episode lalu, cuma mungkin gue bahas lagi karena banyak berita yang mengatakan bahwa kayaknya Manchester United ini jadi benar-benar berminat gitu. Dia kan main kan, kalau Ryan Cherky itu kan banyak kan di posisi kanan ya, di 4-2-3-1 ya, sayap kanan lah, right winger lah, dengan kaki sih dominan kiri. Apakah dia bisa menjadi nomor 10 penyerang ya, atau bisa juga dipakai sebagai kompetitornya Amad Diallo kalau Amad Diallo bisa cedera juga. Ya gue sih melihat kalau dibandingin sama siapa, Garnacho sih, gue melihat bahwa ini pemain justru lebih bisa dioptimalkan gitu. Ryan Cherky usianya 21 tahun, mukanya tua ya, mukanya kayak umur 35 tahun lebih gitu. Umurnya masih 21 loh Ryan Cherky ini. Berkebangsaan Prancis, memang anak lokal Lyon ini ya, dari akademi, dia juga dari akademi Lyon. Secara statistik sih dia sudah menghasilkan 12 gol. Wow. 12 di semua kompetisi ya, di semua kompetisi di sama Lyon, 12 gol dan 18 assist. Wah, ini mah catatan yang luar biasa menurut gua.
Kalau dari sisi atributnya ya, bermain yang cukup stabil permainannya, di SofaScore nilainya 7,74 ya, nggak pernah dia di underperform. Oh ternyata kakinya bot loh, kiri bisa kanan bisa. Wah ini bisa jadi pemain sayap nih dengan opsi murah nih. Terus si Ryan Cherky ini kekuatannya adalah konsistensi, playmaking. Nah, ini yang katanya sering kadang-kadang bisa untuk jadi pelapisnya Bruno Fernandes, serta long ball-nya. Tidak ada weakness. Kalau dari sisi atribut ya, attackingnya di 78, kreativitasnya 91, tekniknya 83. Kalau menurut di Transfermarkt agak sih 35 juta euro ya. Cuman ada yang bilang katanya 21 juta pound atau 35 juta euro aja kayaknya Olympique Lyon ini bakal lepas. Ya ini saya satu komoditi yang bagus ya, tinggi 177 pas lah juga. Ya menurut gua kalau memang kita mau invest dengan pemain-pemain muda, dalam arti mungkin di bawah umur 25 lah ya, kalau dia bawah umur 23, Ryan Cherky sih bisa jadi alternatif ya. Dia bisa di left winger, bisa di right winger, bahkan di Transfermarkt mengatakan interested klubnya adalah Manchester United sedangkan probability 100%. Nah, dengan ya jual aja Garnacho lah menurut gua, dengan harga mahal gitu ya, kita udah bisa dapatkan si Ryan Cherky. Terus ada berita yang kedua, ini mengenai goalkeeper. Jadi ya nggak bisa dipungkiri sih, Onana mungkin dalam hal ini survive ya, selamat ya dari tekanan gitu, dari tekanan yang semakin bertubi-tubi ke arah dia. Bahkan kemarin itu ketika Maguire ngegolin, dia itu yang dia samperin, dia datang itu adalah Ruben Amorim, yang sampai dia dia gendong. Habis itu Ruben Amorim sampai udah turun nendang pantatnya Onana gitu. Ya mungkin satu apresiasi, dia sangat-sangat berterima kasih gitu terhadap kepercayaan Amorim terhadap dirinya, walaupun kalau dari sisi pertandingan itu kan dia kebobolan 4 gol ya, yang dimana ya menurut gue sih nggak ada yang semuanya 100% salah dia lah. Mungkin golnya Ryan Cherky aja, tapi itu kan golnya benar-benar di pojok dan tendangannya cepat gitu loh, situasinya sangat cepat sehingga dia ya memang kelemahan dia refleks kan, nggak berbuat apa-apa, bengong juga ya. Mungkin kalau posisinya itu Bayindir ya akan mengalami hal yang sama gitu. Tapi apakah opsi untuk dia dijual atau dilepas itu ada? Ya semua itu dalam transfer pemain apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi. Entah itu pemain yang tiba-tiba udah merebut segala sesuatunya buat klub, katanya dia pengen pindah. Entah dia mau mencoba tantangan baru, entah dia cari uang, entah dia juga mungkin udah nggak betah di situ, walaupun dia memberikan kontribusi yang sangat besar atau mempunyai peran yang sangat besar juga di tim. Nah, gue belum kabar juga apakah ini pasti akan dilepas nanti Onana termasuk Bayindir ya, walaupun gosip-gosipnya kan kayaknya mungkin bisa aja dua-duanya atau Bayindir gitu. Tapi ada berita bahwa Manchester United saat ini sedang mengamati ya kiper Eintracht Frankfurt, yaitu namanya Kawa Santos. Jadi Christopher Vivel yang merupakan Director of Recruitment, yang dia merupakan dulu pernah bekerja di RB Leipzig, insting dia dalam men-scouting atau mencari pemain-pemain berbakat muda itu sangat bagus, termasuk yang terakhir ini Patrick Dorgu dan Eden Heaven juga adalah hasil scoutingnya dia. Jadi Christopher Vivel ini kabarnya menghubungi Eintracht Frankfurt, CEO-nya, untuk menanyakan mengenai Kawa Santos. Siapa sih Kawa Santos ini? Jadi Kawa Santos ini kiper Eintracht Frankfurt, tapi sebenarnya dia kiper cadangan, kiper backup. Kiper utamanya kan si Kevin Trapp itu ya, yang pacarnya supermodel tuh, siapa lagi gue lupa. Cuman si Kawa Santos ini biasa jadi backup, namun di Europa League dia kayaknya switch ya, di rotasi. Eintracht Frankfurt biasanya mainkan dia di Europa League.
Kalau Santos ini umur 22 tahun, ya, kelahiran 2003, 11 April. Pemain Brazil, tingginya 198, 199, buset, tinggi banget. Ya nggak apa-apa sih. Kan gue bilang, kayaknya Manchester United mesti kiper yang gede-gede deh badannya deh. Kayak Michael, Edin van Sar gitu loh. Terus si Kawa Santos ini, kalau dari sisi harga, murah banget. Transfermarkt itu 2,5 juta euro. Apakah ini dilihat sebagai nantinya ya akan menjadi backupnya si Onana, karena dianggap Bayindir juga nggak bisa jadi kompetitor juga lah. Kalau dari SofaScore sih dari sisi apa ya, nilai gitu ya karena dia jarang dimainin, tapi at least setidaknya setiap dia dimainkan sih dia menunjukkan performa yang bagus, walaupun kemarin kalah sama Tottenham Hotspur ya, tapi nggak apa-apa sih. Frankfurt tuh termasuk tim yang kuat soalnya. Kalau ketemu dia di final akan sangat sulit juga itu. Udah yakin aja kita mau ke final. Yakin dong. Karena Ruben Amorim aja yakin. Dari sisi permainan, dia selama ini sudah 14 kali tampil di seluruh ajang kompetisi di musim ini bersama Eintracht Frankfurt. Sebelumnya dia melalui Akademi Flamingo di transfer tahun 2023, berarti udah 2 tahun lah ya, 2 tahun udah tonton Eintracht Frankfurt. Nah, ini bisa jadi menjadi opsi untuk, kalau feeling gua sih jadi pelapisnya Bayindir. Bisa jadi Bayindir mungkin akan dilepas ya. Bayindir mungkin akan dilepas, biarlah si Luis Morales Vieira dos Santos ini awalnya mungkin jadi backup. Gue yakin kayaknya Onana sih nggak akan dilepas ya, karena dia juga punya kasih tanda bahwa dia pengen bertahan gitu di Manchester United. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi project, bahwa Manchester United sepertinya kedepannya akan terus melangkah dengan para pemain-pemain muda. Enggak apa-apa. Dulu kan ada yang bilang you cannot win anything with kids, tapi kan semua itu diputar balikan gitu kan. Diputar balikan lah oleh Manchester United ketika mereka memainkan para lulusan class of 92 yang masih muda-muda tuh, masih umur 20, 21, 19 ya, tapi decision makingnya bagus, IQ footballnya bagus, nggak kayak Garnacho ya. Nah, mungkin ini jadi nantinya kita akan banyak pemain-pemain muda seperti yang gue bilang. Mungkin kita akan melihat pemain-pemain yang ya under radar aja. Ini kayak Kawa Santos, siapa gitu, tiba-tiba katanya Christopher Vivel langsung menghubungi CEO-nya Eintracht Frankfurt untuk menanyakan keberadaan atau ketersediaannya si Kawa Santos ini. Jadi kita tunggu aja dengan kabar ini, ya nikmatinlah sampai besok kita akan melawan Wolverhampton. Nanti akan gue kasih preview mengenai pertandingan itu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.